Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di RB Reptile Channel ya. Nah, kali ini gue mau sedikit bercerita nih. Dan teman-teman kadang-kadang pada kepo gimana sih gue belajar dan bagaimana gue bisa memahami begitu banyak tentang satwa liar. Bahkan ada yang kepo jurusan gue apa gitu kan. Gue yang pertama adalah yang jelas gue bukan jurusan biologi, bukan juga jurusan kimia atau fisika, dan gue bukan pokoknya jauh banget lah ya tentang gue kuliah. Gue kuliah di salah satu universitas negeri di Jakarta Timur, dan itu juga jurusan keguruan teman-teman. Nah, gue di sini mau bercerita tentang siapa aja sih orang-orang yang dibalik lahirnya seorang RB Reptile. Jadi siapa aja orang yang turut serta menempa menjadikan RB Reptile hingga seperti saat ini ya. Nah, nggak sebentar, butuh waktu yang panjang untuk menjadikan saya seperti ini ya. Yang kata orang Google-nya Dream Team lah, atau paham segala spesies gitu. Ini bukan seperti halnya kita membalikan kedua belah telapak tangan ya. Saya suka binatang dari kecil memang, tapi keilmuan tentang herpetologi ini saya dapat ketika saya sudah mulai masuk sekolah menengah atas waktu itu. Saya sedikit bawa catatan ya teman-teman. Ini nama-nama orang yang ikut membantu lahirnya seorang RB Reptile. Oke. 2007 lalu ya, RB Reptile belum lahir saat itu. Saya hanya seorang anak laki-laki biasa yang suka memelihara reptil, seperti teman-teman saat ini tentunya. Membawa reptil kemana-mana, gathering ke taman-taman bawa ular, itu hal yang saya lakukan ya. Makanya ketika saya melihat saat ini, anjir alay banget. Enggak, ternyata karena saya dulu melakukan itu. Ketika banyak orang melihat saya memegang ular itu, kita merasa tengah menemukan jati diri baru ya, menjadikan sosok yang terlihat di mata orang banyak. Cuman itu tidak berlangsung lama memang. Kemudian saya juga sempat terjun ke free handle, Venom tentunya. Saya cium-cium king cobra, main cobra spitting. Itu pernah saya lalui sekitar tahun 2009 ya. Makanya sekarang ketika ada orang foto free handle bermain dengan king cobra, saya juga enggan memberikan kritik ya, karena saya juga pernah melalui fase-fase itu. Tapi saya sadar itu nggak lama berselang, saya mulai sadar bahwa hal itu adalah hal yang berbahaya menurut saya. Oke, di sini ada nama-nama orang yang turut serta membantu lahirnya seorang RB Reptile. Saya akan tampilkan foto-foto satu persatu dan saya jelaskan bagaimana mereka bisa hadir di hidup saya. Oke, yang pertama adalah ini legend menurut saya. Ketika belum berkumpul, saat itu saya membentuk sebuah komunitas, saya bertemu dengan orang yang bernama Mamat Ian, atau kerap kali dipanggil dengan sebutan Engkong Mamat. Nah, Kong Mamat ini adalah salah satu mantan pegawai kebun binatang Ragunan yang dulunya takut dengan ular. Tapi akhirnya menurut saya Kong Mamat ini akhirnya menyatu soul to soul dengan ular. Beliau yang mengajarkan saya bahwa ular itu takut manusia, ular itu binatang yang pemalu, ular itu binatang yang menyerang karena karena merasa terancam atau defensif akibat gangguan dari manusia. Nah, Kong Mamat ini rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Beliau sangat profesional dalam beternak ular maupun memberi saya edukasi tentang ular-ular lokal ya. Nah, itu adalah beliau yang pertama. Sampai sekarang beliau masih hidup, kurang lebih umurnya sudah 80 tahunan ya. Mungkin lebih kan, 28 tahun atau lebih. Nah, kemudian di kampus saya bertemu dengan beberapa orang ya. Saya ketemu dengan beberapa orang. Yang pertama adalah Panji Gimbal. Nah, Panji Gimbal ini adalah teman kuliah saya di UNJ saat itu. Dia Fakultas Bahasa bersama Febri Kurniawan atau Ebay.
Nah, dua orang ini yang pertama kali mencetuskan saya berkumpul membentuk sebuah komunitas kecil di kampus saat itu yang bernama RUC, Reptile UNJ Club. Nah, di situ saya mulai tahu bahwa reptil Indonesia itu beraneka ragam. Khususnya eBay waktu itu, dia bawa beberapa spesies ular dari Indonesia Timur, ya piton karpet dan lain-lain, sanca darah atau sekarang lebih dikenal sebutan dipong ya. Nah, kemudian dari situ eBay mengenalkan saya pada satu orang yang lebih fokus di Venomosnake atau ular berbisa waktu itu, yaitu Mas Agung Cobra. Nah, Agung Cobra ini tinggal di Jakarta Pusat. Ya, beliau merupakan guru saya juga di bidang ular berbisa waktu itu. Saya sangat mentah ketika bertemu dengan Agung Cobra, tidak mengerti tentang apa itu ular berbisa. Beliau mengajarkan saya tanpa beliau sadari, beliau mengajari saya tentang bisa-bisa pada ular saat itu. Pertama, beliau mengenalkan saya tentang boiga, cincin emas ya. Cincin emas. Kemudian dari beliau juga saya mengenal almarhum Pak Iwan ya, ya itu adalah sepuh di ICS ya, ayahanda dari Bang Indra Cobra. Nah, beliau yang juga tanpa mereka sadari mungkin mengajarkan saya tentang ular berbisa ya. Kemudian dari situ saya mulai membentuk komunitas dan saya bertemu dengan sosok yang namanya Pak Teguh nih, Pak Teguh. Nah, ini dulu adalah bapaknya anak-anak ya di salah satu komunitas saya dulu. Nah, beliau juga mungkin tanpa sadar mengajarkan saya tentang ular sedikit demi sedikit tanpa beliau sadari. Nah, itu adalah orang-orang pertama yang membantu lahirnya sosok Arbi Reptil ya. Nah, kemudian saya bertemu dengan Habib Faisal Abu Samel ya, Mas Faisal, saya manggilnya Mas Faisal. Nah, beliau yang mengajarkan saya juga tentang lebih ke anatomi ular, beternak ular saat itu, dan ular-ular berbisa di Indonesia. Nah, saya sering menukar pikiran dengan beliau tentang ular-ular berbisa saat itu. Nah, Habib Faisal juga banyak memberi masukan saya tentang berkomunitas ya. Nah, ini di belakang saya masuk satu sosok ya. Kenji masuk, si Ken masuk. Geser dikit. Nah, itu beberapa orang, masih banyak teman-teman. Nah, kemudian saya ketemu dengan Mas Juki. Nah, Mas Juki sampai saat ini masih aktif ya. Dia kalau nggak salah di salah satu kebun binatang swasta di Jogja. Beliau dulu pembawa acara. Beliau juga orang di balik layarnya Panji Petualang. Itu Mas Juki dan Mas Tio, Jejak Petualang Survival. Mas Juki dan Mas Tio adalah sosok selebriti yang pertama kali saya kenal. Ya, dulu sama Pipin ya, gadis petualang. Sama Panji saya belum kenal saat ini. Malah saya dengan mereka orang yang di balik layarnya Panji Petualang saat itu. Nah, mereka yang mengajarkan saya banyak hal tentang ular-ular Indonesia. Nah, kemudian dari situ saya mulai direkrut ya. Dari situ saya mulai direkrut. Saya mulai masuk ke ranah pemerintahan. Tahun 2015 mungkin, 2015-16 saya bertemu dengan ahli herpetologi itu Mas Amir Hamidi ya. Beliau adalah kepala laboratorium herpetofauna di LIPI. Saya sering bertukar pikiran, beliau sering ngasih masukan ke saya, menegur saya, baik amfibi ataupun reptilia Indonesia. Nah, kemudian saya juga bertemu dengan ibunya biawak Indonesia, itu Mbak Evi. Halo Mbak Evi. Nah, Mas Amir Hamidi dan Mbak Evi ini duanya adalah herpetolog lulusan luar negeri, teman-teman. Nah, ini udah masuk ranah pemerintahan ya. Kemudian saya ketemu dengan Mas Medi ya, Mediansah, ini orang Kalimantan. Nah, beliau yang mengajarkan saya banyak hal tentang ular, reptil dan amfibi asal Kalimantan. Nah, Mas Amir, Bu Evi, kemudian Mas Medi, banyak juga buku-buku bikinan mereka loh teman-teman, tentang keanekaragaman hayati khususnya reptil dan amfibi Indonesia. Kemudian saya bertemu dengan Mas Burhan ya. Mas Burhan juga salah satu peneliti ya, emak gue masuk di belakang. Nah, kemudian itu tiga ya, Mas Amir, kemudian Mbak Evi, kemudian Mas Medi ya. Saya di situ juga bertemu beberapa orang lagi ahli-ahli reptilia seperti Bu Helen, ahli buaya, kemudian Bu Miki ya, salah satu dosen FKH IPB
beliau ahli amfibi. Nah, dari situ saya lebih banyak nongkrong sama Mas Burhan dan Mas Medi sih. Nah, karena jiwa muda mungkin masih nyangkut waktu itu. Jadi Mas Burhan dan Mas Medi ini sering tukar pikiran dengan saya. Mas Burhan juga sering ke rumah. Saya juga pernah bermalam di rumah Mas Mediansah waktu itu. Di situ saya banyak bertanya tentang reptilia dan amfibi. Nah, itu adalah sosok orang-orang yang membantu lahirnya RB Reptil. Jadi perjalanan ini nggak mudah teman-teman, sangat panjang ya, tidak instan. Nah, ini ada menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya, nanya gue kuliah di biologi mana. Gue bukan jurusan biologi, tapi mempelajari itu dari orang-orang. Jadi gue belajar dari berbagai sumber ya, ini sampai gue catat loh nama-namanya karena gue lupa tuh. Nah, cuman yang lebih dominan di sini adalah ya yang tadi saya sebut, yang pertama ya, Kong Mamat ini guru terbaik menurut saya. Pertama kali saya kenal sebelum membentuk komunitas adalah Mamat Ian ya. Alhamdulillah beliau masih sehat dan terus berkarya beternak reptil sampai saat ini. Nah, teman-teman yang kepo udah sedikit mengerti ya. Jadi dari mereka semua ini akhirnya saya bisa membentuk komunitas. Saya diundang menjadi pembicara di kampus-kampus ternama di Indonesia seperti UI, IPB, UNER Surabaya, kemudian Unpad ya, Jatinangor waktu itu. Nah, jadi proses ini nggak mudah, proses ini nggak gampang teman-teman. Ini berkat kecintaan terhadap satwa liar, khususnya reptil, yang memudahkan saya menghafal nama-nama ilmiah. Jadi nggak saya hafalin sih, nggak sengaja saya hafalin, dan itu hafal dengan sendirinya karena sering disebut, sering diucap, sampai melekat alhamdulillah di luar kepala teman-teman. Oke teman-teman, thank you banget. Itu sedikit ya konten cerita, itu sejarah orang-orang yang membantu proses lahirnya sosok RB Reptil. Ya, thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe RB Reptil Channel. Sampai sini dulu. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.